wal musyahanati wan nifaqi wal hiqdi wal riya'i. Tahhir ya Rabbana qulubana min amradil qulub. A'inna ala dzikrik wa syukrik wa husnik ibadatik. Allahumma ya Rabbana arzuqna taubata qabla al-maut wa syahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'd. Yang sangat kami cintai, kami muliakan para perindu pengampunan Allah, perindu kasih sayang dari Allah, yang semoga senantiasa diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga diberi kasih sayang oleh Allah. Malam ini kita di malam nisfu Sya'ban. Kita hendaknya sudah melewati perdebatan di kalangan sebagian orang. Boleh tidak kita melakukan amalan-amalan di bulan Ramadan, di bulan nisfu Sya'ban, di malam nisfu Sya'ban? Kita harus lewati itu sudah. Akan tapi di sana tetap saja ada hamba-hamba Allah yang selalu hadir di media-media mencaci, mengolok, membuat ragu hamba-hamba yang sudah biasa melakukan kebaikan. Bukan malam ini kami mengajak mereka untuk melakukan pekerjaan yang sama seperti yang kita lakukan. Akan tapi kami ingin memberitahu bahwasanya malam ini adalah malam yang istimewa. Dalam hadis, hadisnya lagi ini, hadis ini diperdebatkan oleh para ulama hadis. Akan tapi kita akan bersama yang mengatakan hadis ini sahih. Bahkan lebih aman selagi ada ulama hadis yang mengatakan itu hadis sahih. Sah bagi kita sebagai orang yang mengikut kepada ulama dalam urusan hadis untuk mengambilnya. Apalagi ini dalam urusan keutamaan dan kemuliaan. Hadis, innallaha, Nabi bersabda, innallaha la yattali'u ilailatin nisfi min sya'bana fayaghfiru li jami'i khalqihi illa li musyrikin aw musyahin. Allah akan melihat. Tentunya kalau sudah Allah melihat setiap saat, Allah memperhatikan kita setiap saat. Akan tapi di saat disebut seperti ini adalah dengan pandangan khusus. Di malam nisfu Sya'ban saat ini, kepada semua makhluknya, kemudian Allah memberikan kepada makhluknya pengampunan Allah. Indah. Kecuali orang yang menyekutukan Allah dan orang yang punya musyahanah, itu ada penyakit hati, ada benci, ada dengki, ada dendam. Itu musyahanah. Musyahanah. Kecuali mereka yang punya benci, dengki, dendam itu yang tidak diampuni oleh Allah. Ini hadis dari Nabi SAW. Memang di sana banyak hadis-hadis tentang nisfu Sya'ban yang dianggap oleh para ulama hadis tidak benar. Akan tapi untuk yang ini, lalu bagaimana kita mengamalkan hadis ini atau memahami hadis ini? Kita memahami dengan akal kita, kemudian kita memahami dengan rasa kita. Rasa rindu kepada pengampunan dari Allah. Di situ disebutkan Allah memberikan pengampunan kepada kita, asalkan kita tidak menyekutukan Allah, asalkan kita tidak punya benci, dengki, dan dendam di hati kita. Maka amalan terbaik di malam nisfu Sya'ban ini adalah sesuai dengan hadis tersebut. Bagaimana kita menjaga hati kita agar tidak kemasukan syirik, menjaga akidah dan iman kita. Kemudian merenungi diri kita, lalu kita berusaha untuk memerangi atau membersihkan penyakit hati yang namanya dengki, dendam, dan seterusnya. Dengki, dendam, dan munafikan. Kami sampaikan kepada saudara-saudara yang tidak
menyetujui adanya amalan malam nisfu Sya'ban akan kami sampaikan begini, bahwa kami sama dengan yang lainnya bahwasanya memang tidak ada amalan khusus di malam nisfu Sya'ban. Tidak ada amalan khusus di malam nisfu Sya'ban. Tidak sholat, tidak sedekah, tidak zikir, tidak ada amalan khusus di malam nisfu Sya'ban. Akan tetapi tidak ada juga larangan mengamalkan amalan-amalan yang biasa kita lakukan di luar nisfu Sya'ban untuk dilakukan di malam nisfu Sya'ban. Yang aneh adalah tiba-tiba amalan yang boleh di luar nisfu Sya'ban menjadi tidak boleh dilakukan di malam nisfu Sya'ban. Tidak ada amalan khusus memang. Akan tapi semua amalan yang boleh dilakukan di luar nisfu Sya'ban boleh dilakukan di malam nisfu Sya'ban. Nah ini, maka tidak ada larangan atau alasan melarang untuk menghidupkan malam nisfu Sya'ban dengan ibadah apapun. Apalagi jika perkumpulan seperti ini dalam rangka untuk menyambut hadis Nabi tersebut, dalam rangka untuk membersihkan hati kita, merenungi agar kita jauh dari kesyirikan, jauh dari kemunafikan, jauh dari kebencian, jauh daripada kedengkian, maka sangat tepat. Kita perlu bertanya kepada siapapun yang pernah melarang. Mereka adalah saudara kita, ahli la ilaha illallah. Hanya kalau seandainya seorang mendengar hadis ini, hadisnya malam nisfu Sya'ban, memang persiapan untuk menjadi hamba yang diampuni tidak hanya di malam nisfu Sya'ban. Dari kemarin sudah kita siapkan hati kita jangan sampai kemasukan syirik. Itu setiap saat memang iya. Kemudian kita memerangi kedengkian, kebencian, dendam, iya. Akan tapi masa di malam nisfu Sya'ban kita lebih meningkatkan lagi pembersihan hati kita? Masa enggak boleh? Adapun amalan-amalan yang dibuat-buat itu lain cerita. Amalan kan tadi sudah doa. Kita pilih suratnya macam-macam, surat Al-Quran, ada surat Yasin, kita pilih Yasin karena sudah pada hafal. Siapa yang berani mengatakan kalau ini salah? Bukankah kita membaca Quran kemudian kita minta kepada Allah dengan Al-Quran yang kita baca ini, semoga Allah memberikan kepada kita hajat kita? Ada, boleh. Diajarkan oleh baginda Nabi. Bukan Quran saja, ibadah secara umum, bakti ke orang tua, sedekah, menjauhi kemaksiatan, seperti dalam hadis tentang orang yang terperangkap di gua, membawa amal baiknya untuk agar dikabul doanya oleh Allah. Kemudian baca Al-Quran lagi, seperti itu. Malam nisfu Sya'ban. Jadi kami sampaikan kepada siapapun yang biasa melakukan amalan malam nisfu Sya'ban, amalan apa saja adalah sah, asalkan bukan amalan-amalan yang tidak pernah diajarkan Nabi. Baca Quran diajarkan Nabi, sholat sunnah mutlak diajarkan Nabi, mau sedekah diajarkan Nabi. Tapi kalau membuat nama sholat sendiri, membawa sendiri, itu lain cerita, kita bukan urusan itu. Artinya kaidahnya sederhana, semua amalan-amalan yang bisa dilakukan di luar nisfu Sya'ban boleh dilakukan saat ini, di malam nisfu Sya'ban. Kemudian untuk puasanya di esok hari, yang jelas tidak ada larangan puasa di hari nisfu Sya'ban. Sebab puasa yang dilarang sudah jelas. Tidak ada larangan khusus
puasa di hari nisfu Sya'ban. Biarpun di sana memang hadis himbauan tentang puasa hari nisfu Sya'ban diperdebatkan ulama, anggap saja kita tunda dulu hadis tentang puasa nisfu Sya'ban. Oke. Kita tunda, kita pinggirkan. Lalu kita mengatakan tidak ada puasa khusus nisfu Sya'ban. Oke. Akan tapi apakah tidak boleh kita puasa di hari nisfu Sya'ban? Banyak riwayat yang menjelaskan Nabi puasa di hari putih. Nisfu Sya'ban masuk. Besok hari Senin masuk. Hari-hari biasa boleh puasa. Besok hari Senin misalnya. Kalaupun tidak ketepatan hari Senin adalah malam apa hari? Hari putih. Hari putih hari mengatakan 13, 14, 15 masuk 15. Yang enggak kejar 13, 14-nya tambah 15, 16, 17. Dan mungkin ini lebih aman kalau seandainya ingin keluar dari khilaf mereka, kita tidak berpuasa malam hari nisfu Sya'ban, kita puasa Senin Kemis. Untuk kaum hawanya bayar utang. Sudah beres. Apa tujuan kami sampaikan ini? Enggak perlu. Sudah waktunya kita harus menata hati untuk saling cinta. Enggak perlu saling caci, saling olok, saling membid'ahkan. Kemudian bagi siapapun yang punya amalan lalu kok dibid'ahkan oleh orang lain, itu sebetulnya adalah juga kita tidak perlu gampang emosi, akan tapi justru itu untuk bahan koreksi diri kita. Jangan sampai kita membela apa yang pernah kita lakukan dengan membabi buta. Nggak benar juga. Merasa lebih paling benar selamanya juga salah. Kesimpulannya adalah malam nisfu Sya'ban Anda boleh melakukan amalan-amalan yang biasa Anda lakukan di luar bulan Sya'ban. Kedua, tidak ada amalan khusus di malam nisfu Sya'ban. Mungkin boleh balik. Pertama, tidak ada amalan khusus di malam nisfu Sya'ban. Yang kedua, semua amal yang boleh dilakukan di luar nisfu Sya'ban boleh dilakukan di malam nisfu Sya'ban. Ketiga, amalan yang terbagus di malam nisfu Sya'ban adalah apa? Bagaimana menjaga iman kita dan menjaga hati kita daripada kedengkian, kebencian serta dendam. Bagaimana caranya? Terserah. Apakah dengan kajian khusus atau dengan membaca apa kemudian diniatkan, terserah. Intinya malam ini kita jadikan malam terus untuk kita merenungi diri kita tentang hati kita. Dengan Allah tidak menyekutikan. Dengan sesama adalah kita saling cinta, nggak ada benci, nggak ada dengki, istimewa. Setelah itu keluar kesimpulan apa? Nggak perlu ada yang membid'ahkan. Kalau pembid'ahan terhadap satu amalan khusus lain cerita. Yang jelas ini amalan nisfu Sya'ban yang selama ini kami serukan. Semoga Allah menjaga hati kita sehingga tidak terjadi perselisihan, pertentangan, permusuhan di antara umat Nabi Muhammad SAW, dan semuanya membuka hati, lapang hati, membuka pikiran agar supaya tidak hanya memandang orang lain dengan pandangan picik dan merendahkan. Di sisi lain juga jangan sampai kita fanatik yang buta sehingga menjadikan kita nggak bisa berbenah dan tidak bisa menjadi lebih baik. Ini saja, semoga Allah mengampuni kita di malam hari ini. Allah membebaskan kita daripada kesyirikan, dan semoga Allah menjauhkan kita daripada dengki, dan Allah menjauhkan daripada dendam, dan semoga Allah menjauhkan kita daripada benci, dan semoga semua orang yang telah menyakiti kita, zalim, aniaya kepada kita, Allah ampuni dan Allah berikan kesadaran. Dan semoga Allah menjauhkan kita dari dendam kepada siapapun, diganti dengan cinta, panjang umur semuanya, sehat, afiat, lapang rizki. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Syukran kasiran kami haturkan kepada guru mulia kita Buya Yahya. Semoga kita semuanya dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kesyirikan dan dihilangkan sifat benci di hati kita kepada orang lain, sehingga kita bisa mampu mendapatkan pengampunan Allah Subhanahu wa taala di malam yang mulia ini. Amin ya rabbal alamin.
Baik hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pemirsa Al-Bahjah TV dan mendengar secara radioku dimanapun Anda berada. Demikianlah nasihat pada malam nisfu Sya'ban, dan jangan lewatkan tafakur dan munajat pada malam nisfu Sya'ban pukul 3 dini hari di Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Bahjah Cirebon bersama guru kita tercinta Buya Yahya. Saya Fahmi Kafayuda Rahman selaku membawa acara beserta guru yang bertugas mengucapkan terima kasih banyak atas segala perhatian Anda. Kita tutup majelis yang mulia ini dengan membacaan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.